Oke, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan seputar analisis ras menggunakan WinStep. Oke, di sini saya sudah punya ini ya, seperti ini. Sudah dikalkulasi, ada data yang sudah saya import ke WinStep. Nah, pertanyaannya begini, seputar bright map ya. Jadi pertanyaan ini seputar bright map. Nah, jadi terkadang itu bright map itu tidak mengeluarkan data dengan lengkap gitu ya. Misalnya data saya ini kan ada person dan ada item gitu. Nah, di item ini memang lengkap ya. Nah, tetapi bisa terjadi di person. Person itu kalau semakin banyak person, itu datanya menjadi tidak lengkap masuk di bright map ini. Misalnya data saya ini cuma ada kode. Sedangkan di apa namanya? Di data Excel-nya ya. Ini saya buka data Excel-nya. Nah, di data Excel-nya itu selain kode itu ada gender, ini ada gender dan juga ada suku ya, ada suku ini. Gender itu dikodekan dengan P dan L, lalu ada suku itu dikodekan dengan J, J itu Jawa, ME itu Melayu, M itu Minangkabau, lalu ada Batak juga kalau saya tidak salah. Nah, itu kan tidak muncul ya di bright map ini. Nah, di bright map ini kan nggak muncul ya, dia cuma muncul kode gitu ya. Nah, bagaimana kalau saya ingin memunculkan eh, kode gender itu dan juga kode suku ya? Itu bagaimana caranya? Nah, caranya itu dengan cara kita memperpanjang apa ya? Lengthnya gitu ya. Line lengthnya itu kita perpanjang gitu ya. Nah, itu dengan cara kita menggunakan spesifikasi ini ya. Spesifikasi kita tulis saja di sini line length gitu ya. Line length seperti ini sama dengan lalu berapa panjangnya yang mau kita panjangkan. Nah, misalnya saya buka lagi yang tadi ya. Ini. Nah, ini misalnya saya perkirakan saja. Misalnya saya mau panjangkan menjadi 100 ya. Jadi ini kita kira-kira saja gitu ya. Nah, ini line length sama dengan 100 misalnya ya. 100 gitu ya. Oke. Nah, lalu kita buka lagi variable mapnya, right mapnya. Nah, ini dia sudah muncul dengan kode gender ini kan, L sama P ini. L sama P. Nah, ini. Tetapi untuk kode sukunya itu belum masuk. Berarti kita harus panjangkan lagi, ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, berarti kita harus panjangkan lagi. Kita spesifikasi lagi, misalnya kita panjangkan menjadi 105 coba ya, 105. Nah, lalu kita ke variable maps lagi, right map lagi. Kita lihat lagi. Nah, ternyata belum gitu ya. Ini belum masuk kode sukunya. Nah, oleh karena itu kita panjangkan lagi. Misalnya di sini saya panjangkan lagi 130 gitu ya. Nah, line length 130. Nah, lalu kita buka lagi. Oke. Nah, ini baru muncul gitu ya. Nah, ini muncul dengan kode sukunya gitu ya. Jadi 58 ini, person 58 ini laki-laki suku Jawa. Ya, person 68 ini perempuan suku Minangkabau. 70 ini, person 70 ini perempuan suku Minangkabau. Jadi sudah muncul gitu ya. Nah, jadi yaitu menggunakan spesifikasi line length ya. Nah, ini spesifikasinya itu namanya line length. Nah, lalu saya ingin juga menjelaskan satu hal lagi. Misalnya begini, misalnya saya buka item feed order ini ya. Nah, misalnya kita mau mengcopy tabel ini ya. Tabel ini tuh kita mau copy, kita masukkan ke Word misalnya. Nah, kita mau masukkan ke Word. Nah, kalau kita caranya seperti ini ya, lalu kita copy, kita masukkan ke Word ya. Nah, saya masukkan ke Word gitu ya. Saya masukkan ke Word. Nah, ini kan nggak rapi ya. Nggak rapi, coba saya rapikan ya. Saya rapikan, bisa pakai misalnya 8 gitu ya. Nah, ini nggak bisa ternyata. 9 juga nggak bisa. Nah, jadi dia itu nggak rapi gitu ya. Kalau kita copy seperti itu nggak rapi.
Nah, caranya itu adalah supaya dia langsung apa ya, dari WinStep itu langsung ke Word ya, jadi tanpa kita copy gitu ya. Tanpa kita copy itu kita pakai spesifikasi. Spesifikasi lalu kita ketikkan ini maaf, ASCII sama dengan doc. Nih, sama dengan doc ya. Jadi kita mengubah dari kita mengubah outputnya itu dari output itu muncul sebagai notepad, kita ubah menjadi munculnya sebagai dokumen atau Word gitu ya. Nah, ini. Oke. Nah, lalu sekarang saya coba ke sini. Nah, ini kan langsung muncul. Nih, langsung muncul sebagai Word gitu kan. Nah, ini kita bisa ubah ini apa? eh, apa namanya? Ini ya, eh, font size-nya gitu ya. Misalnya saya ganti jadi 8. Nah, kalau saya ganti jadi 8, dia jadinya ini rapi gitu. Nah, ini jadinya rapi. Ini seperti ini. Nah, ini tinggal kita apa namanya? Tinggal kita menjelaskan gitu ya. Di bawah sini tinggal kita jelaskan, misalnya jelaskan dari tabel ini. Nah, jadi dia fontnya itu hanya bisa ini, Lucida Console. Kalau kita ganti ke font yang lain itu agak susah gitu ya. Tidak rapi. Tapi kalau kita pakai Lucida Console 10, itu dia rapi seperti ini. Nah, ini. Oke, jadi seperti itu ya. Lalu saya ingin jelaskan lagi satu hal. Bisa juga kita mengoutput data ini ya dalam bentuk Excel. Misalnya kita mau mengoutput, kita ke output file, kita mau mengoutput item file. Nanti semua yang terkait dengan uh, item, misalnya feed-nya ya, lalu yang lain-lain itu akan muncul sebagai Excel. Ini misalnya saya pilih item file ini ya. Lalu saya pilih yang Excel ini. Saya pilih Excel. Nah, ini saya centang di Excel atau saya beri ini bulatan di Excel ini, lalu kemudian saya oke. Nanti dia akan muncul sebagai Excel ini. Nah, ini sudah nih. Ini dia muncul ini. Ini muncul sebagai Excel. Nah, ini nanti dia akan muncul semua data-data mengenai itemnya. Misalnya measure-nya, nilai logitnya, lalu outfit MNSK-nya, outfit Z standarnya, point measure correlation-nya, nah, dan yang lain-lain itu muncul semua di sini, skornya dan segala macam. Oke, jadi itu saja yang bisa saya informasikan di video ini mengenai jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait analisis ras menggunakan WinStep. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.